Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salat berserta salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, keluarga kita dan kita umatnya. Baik, kembali lagi di channel kami, channel yang insya Allah membahas kajian keilmuan, memperkaya pengetahuan dan keislaman. Insya Allah saya Al-Fakir Mukhyadi insya Allah akan membahas tentang kajian ilmu usul fikih ya, yang berkaitan dengan syar'u man qablana, mazhab sahabi dan sad az-zariyah. Mohon izin kepada pemirsa yang mendengar ya, secara singkat Al-Fakir saya pribadi ingin menyampaikan tentang kajian ini. Yang pertama adalah syar'u man qablana. Secara istilah dalam usul fikih berarti syariat umat-umat sebelum kita, yaitu hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimussalam. Syar'un qablana mencakup ajaran-ajaran yang bersumber dari wahyu kepada nabi-nabi terdahulu ya. Mengatur aspek akidah, ibadah, muamalah dan akhlak, tercantum dalam Al-Quran ataupun hadis, baik secara eksplisit maupun implisit. Contoh ya, syariat puasa dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Umat terdahulu juga berpuasa ya kan? Umat sebelum Nabi Muhammad juga berpuasa. Adapun caranya atau syaratnya berbeda mungkin dalam cara penerapannya. Dulu juga ada kisah hukum balasan setimpal, juga pernah disyariat di Nabi Musa ya alaihissalam, tentang kisah bagaimana kita melanggar syariat, apa yang dilakukan atau dilanggar maka sesuai apa yang dilanggar tersebut ya. Kemudian ulama berbeda pendapat tentang apakah syariat terdahulu masih berlaku bagi umat Islam. Satu, mayoritas atau jumhur ulama ya, berlaku jika ada dalil yang menghapusnya dalam syariat Islam ya. Kemudian sebagian ulama tidak berlaku kecuali ya, jika ditegaskan kembali dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Kemudian pendapat minoritas tidak berlaku sama sekali karena setiap umat memiliki syariat tersendiri ya. Maka dapat disimpulkan ada 3 hal. Yang pertama, masih berlaku jika ditegaskan dalam Al-Quran atau hadis, misalnya kayak puasa, kurban. Kemudian tidak berlaku jika secara eksplisit dihapus oleh syariat Islam, misalnya larangan yang memakan lemak ya tertentu bagi Bani Israel terdahulu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak disebutkan, maka status hukumnya diperdebatkan dan perlu ijtihad ya. Ini ketika para ulama berpendapat tentang syar'u man qablana. Kemudian apa sih tujuan daripada kita mengkaji syar'u man qablana? Yang pertama adalah membantu menyusun hukum Islam secara komprehensif. Kedua, menjadari kesinambungan nilai ilahiyah dari masa ke masa. Dan ketiga, menjaga kehati-hatian dalam menetapkan hukum baru. Ini kenapa syar'un qablana kita kaji, bahwa ada syariat yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu akan berlaku di masa setelah Nabi Muhammad atau di masa kita nih saat ini ya, namun ada kandungan dalilnya bersesuaian dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, atau ya apa-apa yang telah Rasulullah dan para sahabat lakukan dan kerjakan tercontohkan. Kemudian yang kedua adalah mazhab sahabi. Mazhab sahabi ya, dalam istilah usul fikih adalah merujuk pada pendapat atau fatwa sahabat Nabi Muhammad SAW mengenai suatu persoalan hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Pendapat ini muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW, menjadi salah satu sumber hukum yang dipertimbangkan oleh para ulama. Kenapa? Para sahabat adalah generasi yang pertama hidup bersama Rasulullah SAW.
dan menyaksikan langsung wahyu turun. Yang kedua, memahami konteks sosial, budaya dan hukum Islam secara mendalam. Dan ketiga, memiliki integritas dan keadilan yang tinggi sehingga pendapat mereka dianggap adalah hukum. Ini kenapa para sahabat adalah bagian dari sesuatu ketentuan hukum dalam Islam, karena pentingnya para sahabat pun dalam menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW menjalankan syariat-syariat tersebut. Kemudian para ulama mengklasifikasikan mazhab sahabi. Ada mazhab sahabi yang berdasarkan sabda atau perbuatan Nabi. Ini dianggap sebagai bagian dari sunnah dan wajib diikuti. Kedua, ada mazhab sahabi hasil ijtihad yang disepakati oleh sahabat lain atau ijma sahabi, dianggap sebagai hujah dan hukum yang kuat dan wajib ditaati. Yang ketiga, mazhab sahabi hasil ijtihad pribadi yang tidak sepakati. Ulama berbeda pendapat tentang hal ini, karena bisa dijadikan hujah ataupun tidak. Kemudian pandangan mazhab fikih, bagaimana para ahli fikih memandang tentang mazhab sahabi ini. Yang pertama adalah Imam Hanafi dan Hambali menganggap pendapat sahabat sebagai hujah, terutama jika tidak ada sahabat lain yang menyelisihi. Mazhab Maliki sangat menghargai amalan penduduk Madinah yang mayoritas sahabat karena dianggap mencerminkan sunnah praktis. Kemudian yang ketiga, mazhab Syafi'i lebih efektif, lebih selektif. Jika ada perbedaan antara sahabat, maka tidak ada hujah kecuali didukung dalil lain. Ini pendapat para mazhab fikih atau ulama fikih yang bagaimana memberi pendapat atau komentar terhadap mazhab sahabi. Contoh yang pernah terjadi ketika mazhab sahabi ini ada, contoh Abu Bakar As-Siddiq pernah menetapkan bahwa seorang nenek mendapatkan warisan 1/6 bagian. Tidak ada sahabat lain yang menentang, sehingga ini menjadi dasar hukum waris. Ini kenapa mazhab sahabi ini menjadikan sebuah syariat di dalam Islam tersebut. Contoh juga seperti Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan bahwa maksimal kehamilan adalah 2 tahun. Ini dianggap sebagai hasil pemahaman beliau terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Mazhab sahabi menunjukkan bagaimana ijtihad para sahabat menjadi jembatan antara wahyu dan realitas sosial. Masya Allah ya. Mengapa kita mengkaji tentang mazhab sahabi? Yang ketiga adalah Sadd az-Zari'ah. Apa sih Sadd az-Zari'ah itu? Menurut usul fikih berarti menutup jalan menuju sesuatu yang haram. Artinya apa? Suatu perbuatan yang secara hukum asalnya mubah bisa menjadi haram jika berpotensi kuat menghantarkan pada kerusakan mafsadah atau pelanggaran syariat. Kalau secara bahasa, Sadd artinya menutupi, mencegah atau menghalangi. Kalau Zari'ah maknanya adalah sarana, jalan atau perantara. Maka bila dikatakan secara istilah, secara singkat, melarang sesuatu secara lahir mubah, tapi menjadi sarana menuju perbuatan yang haram. Jadi zat zari'ah adalah larangan terhadap perbuatan yang secara zatnya tidak haram, tetapi berpotensi kuat menimbulkan keharaman di masa depan. Contoh, melukis sosok manusia yang bisa dijadikan objek pemujaan. Awalnya dilukis, kemudian menjadi patung, kemudian lanjut kepada generasi selanjutnya sesuatu hal yang istimewa, maka jadi potensi untuk disembah. Kemudian yang kedua contohnya seperti campur baur antara laki dan perempuan di tempat yang dapat memicu fitnah. Pada dasarnya ketika mencampur baur itu ada pembatas, maka tidak jadi fitnah. Kemudian pada dasarnya ini dibolehkan ketika ada laki-laki dan perempuan itu dalam sebuah tempat. Tapi akan menjadi haram ketika tidak ada apa? Akan menjadi fitnah ketika tidak ada apa? Tidak ada pembatas. Kemudian kayak jual beli anggur kepada orang yang secara jelas akan menggunakannya untuk membuat minuman keras. Anggur pada dasarnya bermanfaat sangat luar biasa. Menjual anggur pada dasarnya boleh mubah. Tetapi kalau kita menjualnya kepada orang yang akan membuat anggur itu menjadi fermentasi minuman yang memabukkan, maka di sini jatuh hukumnya haram, tidak boleh. Inilah kenapa Sadd az-Zari'ah itu harus kita pelajari dan kita mengerti. Kemudian pandangan mazhab terhadap zat syariah adalah
mazhab Maliki dan Hambali sangat menekankan prinsip ini sebagai sumber hukum. Masya Allah ya. Kemudian mazhab Syafi'i dan Hanafi mengakui, tapi lebih selektif dan hati-hati dalam penerapannya. Ini pandangan mazhab tentang sad az-zari'ah. Kemudian apa sih tujuannya? Telah jelas tadi dipaparkan bahwa satu, mencegah kerusakan sebelum terjadi ya. Kemudian menjaga kelesatan umat. Kemudian menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan hasil, tetapi juga proses dan sarana menuju suatu perbuatan. Ini kenapa sad az-zari'ah cukup penting juga kita pelajari dan kita pahami. Agar apa? Dalam menjalankan sebuah syariat, menjalankan ajaran Islam ini, kita tidak berdasarkan dengan akal saja, tapi memiliki dalil ya. Dalil yang sesuai dengan Quran Sunnah, pendapat para sahabat dan ulama-ulama terdahulu. Baik, mungkin demikian kajian singkat ya, dari saya pribadi ya, tentang syar'u man qablana, mazhab Sahabi dan sad az-zari'ah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk ya, kita semua yang hari ini menyimak, mendengar. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.